Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Kita akan membahas ya langkah-langkah untuk eksperimen SEO ketika peringkat Anda belum juga masuk halaman 1 Google. Setidaknya ada 5 langkah yang akan kami bahas di video kali ini. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Video kali ini saya kutip dari searchenginejournal.com tentang 5 langkah eksperimen SEO yang bisa Anda lakukan ketika peringkat website Anda belum juga masuk ke halaman 1 Google. Oke, kita langsung saja. Langkah yang pertama adalah Anda bisa lakukan pengamatan lebih dulu. Mengamati website Anda dengan website yang tampil di halaman pencarian Google, terutama halaman pertama untuk kata kunci yang Anda targetkan. Lihat bedanya, apa yang membedakan Anda dengan website yang ada di halaman 1 pencarian Google. Misalkan dari segi meta title-nya seperti apa, dari segi meta description-nya, apakah misalkan meta title-nya ada kata kunci ya yang tampil di halaman 1 pencarian Google, ternyata di website Anda tidak ada. Ya mungkin itu bisa Anda perbaiki. Atau mungkin ya setelah Anda lakukan pengamatan, ya meta description Anda mungkin terlalu panjang atau terlalu pendek. Ini juga bisa Anda perbaiki. Jadi lakukan pengamatan. Pengamatan juga bisa dilakukan dari segi jenis kontennya. Ya karena sekarang ini ada maksud pencarian ya dari Google, itu yang sering sekali saya bahas belakangan ini. Jadi ketika Anda menargetkan kata kunci A, misalkan kita sebut ya kata kunci A, kita lihat dulu di halaman pencarian Google konten seperti apa yang tampil di halaman 1 pencarian Google untuk kata kunci A. Ya website seperti apa dan jenis kontennya seperti apa. Misalkan ya Anda menargetkan kata kunci A tadi, ketika Anda cek di halaman 1 pencarian Google, kontennya ternyata konten hard selling ya, landing page, langsung penawaran. Maka Anda perlu buat juga konten langsung penawaran ya, hard selling. Jangan buat artikel sharing. Itu akan nanti sulit masuk halaman 1 Google. Anda lihat, oh ternyata di halaman 1 Google ini kontennya adalah konten hard selling. Oh saya buatnya konten soft selling. Maka Anda ubah isi kontennya. Sederhananya seperti itu. Begitu juga dengan gambarnya, dengan URL-nya, dengan panjang tulisannya. Itu harus Anda analisa sedetail mungkin. Yang kedua, Anda bisa ajukan pertanyaan dan buat hipotesis. Contohnya tentang meta deskripsi. Apakah meta deskripsi Anda sudah dioptimalkan untuk peringkat? Jika Anda menulis meta deskripsi yang lebih baik, apakah akan meningkatkan peringkatnya? Ya, itu yang harus Anda tanyakan untuk semuanya ya, untuk meta deskripsi, untuk meta title, untuk tulisan tadi. Anda tanyakan dulu, apakah ketika saya ubah bisa memperbaiki peringkatnya? Kalau misalkan jawabannya Anda ya mungkin saja iya, maka Anda coba perbaiki. Misal kita coba dulu dari meta title yang lebih sederhana ya, Anda perbaiki dulu. Kemudian di meta deskripsinya coba Anda perbaiki. Lakukan bertahap, lakukan satu persatu. Oke, kita yang ketiga dulu ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mengumpulkan data. Setelah tadi Anda mengamati, ya mengajukan pertanyaan, apakah ketika Anda ubah ini akan meningkatkan peringkatnya. Selanjutnya Anda mengumpulkan data ya. Setelah mengubah meta deskripsi tadi, ya kita coba lacak perubahan posisi peringkat dan traffic di website Anda. Misalkan, oke, kita coba dulu di meta deskripsinya ya. Tadi setelah Anda amati, Anda sudah list duluan tuh apa saja yang perlu diperbaiki. Sekali lagi perbaiki satu persatu. Perbaiki satu persatu, kemudian lihat hasil. Misalkan kita contohkan, kita sudah perbaiki meta deskripsinya. Atau tadilah kita sudah memperbaiki kontennya. Oh ternyata keyword A ini kontennya yang ada di halaman 1 Google adalah konten sharing. Saya buatnya konten hard selling nih, konten penjualan. Maka saya coba ubah duluan jadi konten sharing. Nah setelah Anda ubah, jangan ubah dulu yang lain ya, meta title, meta deskripsi coba dibiarkan dulu. Kemudian ada list lainnya, misalkan gambarnya juga bermasalah, Anda coba biarkan dulu. Anda coba lakukan perubahan di segi kontennya dulu. Jadi satu-satu ubahnya. Setelah itu Anda lihat di halaman pencarian Google. Setelah saya ubah ya, mungkin tidak langsung naik ya peringkatnya atau tidak langsung berefek. Tapi Anda harus menunggu. Biasanya tuh waktunya harian ya, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian. Kalau peringkatnya mengalami kenaikan, berarti masalahnya sudah fix di
kontennya, di isi artikelnya. Tapi kalau misalkan belum juga terjadi perubahan atau justru malah turun peringkatnya, berarti Anda perlu lakukan pengamatan ulang atau lakukan analisa ulang. Berarti bukan itu masalahnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah analisis datanya, ya, buat tabel, grafik, ya, diagram untuk membantu Anda memahami hubungan antara apa yang diubah dan hasil yang berubah. Misalkan tadi kan kita baru mengubah satu persatu gitu ya. Nanti Anda buat tabel ya, buat grafik, buat diagram. Ketika Anda sudah mengubah semuanya, misalkan ketika mengubah isi artikelnya dari tadi tulisan hard selling menjadi sharing, peringkatnya seperti apa? Ya, Anda tulis di situ. Kemudian misalkan setelah saya ubah meta title, ya berapa minggu kemudian atau berapa hari kemudian peringkatnya seperti apa. Setelah saya mau mengubah meta deskripsi gitu ya. Tapi ini balik lagi ke hasil pengamatan di awal ya. Karena kan bisa jadi di pengamatan Anda di awal, oh meta title-nya sudah bagus, meta deskripsinya sudah bagus, berarti tidak perlu diubah. Ya, jadi ini berisi list-list yang sudah Anda amati yang menurut Anda perlu diubah. Ya, kemudian ada buat diagramnya seperti apa. Apakah mengalami kenaikan ketika mengubah ini atau justru mengalami penurunan. Sehingga nanti Anda dapat datanya untuk kemudian Anda lakukan di konten-konten lainnya yang menargetkan keyword-keyword lainnya di website Anda. Yang kelima adalah menarik kesimpulan ya, apakah bukti mendukung prediksi Anda? Apakah traffic website Anda meningkat karena hal-hal tadi yang Anda ubah? Ya, kalau kesimpulannya positif, artinya website Anda berhasil naik dengan analisis Anda tadi dan hal-hal yang Anda ubah tadi, maka hal-hal tersebut juga bisa Anda lakukan ya di konten lainnya di website Anda yang menargetkan keyword lainnya. Anda ubah seperti itu. Tapi kalau mengalami penurunan ya, justru ketika Anda ubah malah mengalami penurunan, berarti ada yang salah dalam analisis Anda. Lakukan pengamatan ulang, kemudian lakukan step-step tadi dari awal lagi. Sebelum Anda mulai melakukan perubahan pada website Anda, ingatlah satu hal, perubahan bertahap sangat penting. Jika Anda menjadi liar dan mengubah semua ini sekaligus, Anda tidak akan tahu mana yang membuat perbedaan. Ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ketika Anda sudah dapat datanya, apa saja yang perlu Anda perbaiki dan Anda ubah, maka ubah satu persatu untuk melihat perubahan mana yang membuat peringkat website menjadi naik. Mainkan perlahan dan bersabarlah, uji satu persatu lalu tunggu hasilnya sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Ini akan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang perlu Anda lakukan ke depannya. Ya, jadi bersabarlah. Di SEO itu kita nggak bisa main gerasak gerusuk, nggak bisa main oh ya langsung aja nih. Misalkan wah website kok nggak naik-naik, Anda lakukan backlink, Anda lakukan perbaikan tadi artikelnya, perbaikan meta title, perbaikan meta description secara sekaligus, secara bersamaan. Kedepannya Anda akan bingung. Oh, yang mana nih yang membuat peringkat websitenya jadi naik? Tapi kalau Anda lakukan secara bertahap, coba ubah meta title-nya. Oh, ternyata nggak berefek, berarti coret ya. Nanti bikin tadi diagramnya perubahan meta title tidak berefek. Kemudian coba ubah meta description-nya, lihat lagi beberapa minggu ke depan, oh ternyata juga tidak berhasil atau justru membuat peringkatnya turun, maka Anda coret. Coba Anda rubah isi kontennya tadi ya. Oh, ternyata ketika kita ubah isi kontennya seminggu kemudian peringkatnya berhasil naik. Nah, berarti kontennya yang bermasalah. Maka Anda bisa melakukan strategi ke depannya, Anda bisa ubah semuanya ya, sebuah konten Anda yang belum naik ya dengan hasil analisa tadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.